Assalamualaikum, welcome back to Mama Fauzan Channel. Hari ini kita mau ngomongin perseptual motor sebelum masuk ke kognitif yaitu akademik. Mudah-mudahan pas hari libur ini nanti kalian bisa siapin supaya anak kalian bagus nih akademiknya. Jadi pertama kita mau ngomongin koordinasi tangan dan mata. Kita bisa atur jadwalnya seperti ini. Latihan lagi hari Senin misalnya menjumput biji-bijian, Selasanya tracing garis, Rabunya mengupas kulit telur, Kamisnya memetik bayam, Jumatnya menggunting kertas. Ini walaupun udah bisa di TK nggak apa-apa, salah satunya aja kamu latih setiap hari di rumah gitu ya. Terus bisa juga sekarang untuk kontrol otot mata hari Seninnya misalnya mau terapi Snoizolen ya, ini kalau misalnya mau terapi sih, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus kemudian hari Selasanya tracing garis lagi, hari Rabunya menyalin gambar ya yang dia suka mungkin. Terus hari Kamisnya main tepuk di tembok pakai lampu senter. Terus Jumatnya tracing gambar angka 8. Untuk adaptasi postur ini penting buat anaknya bisa duduk tenang nanti di SD ya, jadi nggak goyang-goyang, terus fokus ya, at least 15-20 menit lah ya. Hari Senin ngapain nih? Oh, bisa olahraga pakai bola jimbol. Terus Selasanya mungkin kalau mau gimnastik, hari Rabunya kalau mau yoga, hari Kamisnya bisa merangkak di terowongan, bisa lompat tali, atau hari Jumat mau manjat tangga tegak lurus. Jadi bagi kalian yang sekarang lagi libur, mungkin kalian bisa sewa brakiasi ya, gitu, daripada sensori integrasi mahal. Mending kalian sewa aja brakiasi di rumah, jadi setiap hari bisa SI gitu ya. Terus kalau misalnya oh mam, anaknya udah lulus SI, terus gimana ya, kayak Fauzan aja ikut gimnastik misalnya. Itu kalian bisa daftar di Rockstar Gym di mall-mall terdekat di kota kamu ya, itu ada. Jadi biasanya Fauzan ikut gimnastik atau basket gitu ya. Jadi SI-nya sih sebenarnya harus lanjut terus, tapi berupa apa ya? Bisa berupa berenang, main bola, main bulu tangkis, ya terserah anaknya suka apa. Pokoknya anaknya harus gerak supaya motoriknya bagus di sekolah gitu. Terus kita masuk ke auditori. Jadi auditori hari Senin ngapain nih? Kita bisa dengerin lagu, bisa nyanyi bareng, atau Selasanya bisa main alat musik, Rabunya bisa kita bacain cerita ya, terus kemudian kita pancing anaknya buat menceritakan ulang apa yang sudah kita bacain tadi. Terus hari Kamisnya kita bisa main bisik-bisik, hari Jumatnya bisa main game tebak lagu. Kemudian untuk persepsi visual ini nanti berguna buat anaknya nyalin di papan tulis ya, sama menggambar, sama memahami cerita atau memahami bacaan yang ada di buku nih ya. Jadi kalau anaknya persepsi visualnya bagus, insya Allah dia akademiknya lancar-lancar aja nih mam ya. Jadi bukan berarti anak kamu udah bisa ngomong terus kamu tenang-tenang aja. Wah, enggak ya, salah ya. Karena kan kalau anak kamu punya sejarah speech delay kan berarti ada masalah nih, entah gangguan sensori atau motorik atau hiperaktif atau segala macam yang ada komorbidnya. Jadi kalian harus asah terus nih, nggak boleh santai. Untuk persepsi visual, Seninnya bisa gambar makanan kesukaan, Selasanya bisa membuat prakarya dari kardus bekas, bisa main tebak gambar di hari Rabu, Kamisnya bisa main menulis di punggung teman, di punggung tetangga, punggung saudara, punggung kamu gitu. Jadi tebak huruf, tebak gambar gitu ya, pakai punggung anak kamu atau punggung kamu gitu ya misalnya. Terus hari Jumatnya bisa menggunakan benda bekas sebagai mainan. Misalnya dijadiin botol bekas jadiin mobil. Terus kayak dijadiin kipas angin dan sebagainya. Atau ya ikutin anaknya aja lah, anaknya suka apa gitu ya. Kemudian untuk atensi atau fokus nih penting nih, karena nanti di SD kamu bisa nentuin anak kamu memakai shadow teacher atau tidak berdasarkan ini nih. Jadi daripada pakai shadow teacher mahal-mahal atau anaknya belum bisa fokus atau atensinya bisa lama, mendingan kamu SD-nya nanti aja kalau kelihatannya anaknya belum bisa fokus gitu ya, duduk merhatiin guru sama 20 menit.
Jadi Seninnya ngelatihnya gimana nih? Oh, bisa nari sesuai irama musik. Selasanya bisa denger dongeng gitu ya, bisa denger dongeng di YouTube, bisa denger dongeng dari kamu, atau misalnya mau summer, ada summer class deh kalau nggak salah di Rockstar Gym juga, siapa tahu kamu tertarik. Hari Rabu ada bermain tebak-tebakan. Kamis bermain tebak-tebakannya pakai dadu ya, aku udah pernah bikinin videonya di video sebelum ini. Hari Kamisnya main game, lanjutin lagu atau nyanyi. Jumatnya bisa senam. Jadi kalau misalnya kamu misalnya nggak hari Jumat ya, ini misalnya kamu Sabtu gitu ya libur, nggak ada kerja di kantor, bisa nih senam bareng sama anak kamu ya, seperti itu kira-kira. Nah, bahan-bahan ini aku ada sih PDF-nya, jadi kalau misalnya kalian butuh tinggal DM ke IG aku aja, ntar aku kirimin bahan-bahannya, atau kalian langsung screenshot langsung juga ya, bisa sih gitu. Nah, semoga bermanfaat ya detail-detail ini. Yang jelas kalau misalnya anak kalian ada sejarah speech delay itu harus diperhatikan perkembangannya, karena kan sekali anak tuh kalau sekalian terlambat ya terlambat terus, tapi kita usahain supaya gapnya tuh nggak terlalu jauh dari teman-temannya, seperti itu kira-kira ya. Buat yang mau cerita-cerita kira-kira perkembangan anaknya gimana nih, siap nggak ya kalian DM aku aja, mungkin aku bisa kasih rekomendasi tempat cari shadow teacher, atau aku juga pernah bikinin video tentang rekomendasi SD inklusi ya, kalau kalian juga mau cari. Kebanyakan dari teman-teman mungkin ada juga yang anaknya comorbid learning difficulties kayak disleksia, disgrafia, diskalkulia gitu. Sekolah di mana aku udah pernah bikin videonya, di mana aja yang gurunya, fasilitasnya semuanya lengkap buat anak kamu. Yang jelas jangan sampai kamu salah masukin anak kamu ke sekolah yang kurang aman gitu. Jadi jangan sampai anak kamu kena bulian gitu dari teman-temannya. Kalau udah kena bulian karena mungkin ngomongnya belum lancar atau ada motoriknya segala macam, takutnya anaknya kayak nggak mau sekolah atau males ke sekolah atau jadi males belajar dan sebagainya ya. Seperti itu kira-kira dari aku. Buat kalian yang minta requestin video tertentu ya silakan komen aja ya, kayak gimana untuk selanjutnya gitu. Karena untuk selanjutnya kayaknya aku bakal ngomongin tentang akademis gitu, kayak kesulitan-kesulitan apa aja yang pernah kami hadapi gitu, supaya kalian kayak ya bisa belajar gitu ya dari kesulitan-kesulitan kami, dan tips-tipsnya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di videoku berikutnya. Dadah.